Pak Lo, tolong diceritakan lagi ini kiat-kiat buat investor pemula gitu ya. Jadi kemarin juga banyak yang investasi gitu ya sebelum Maret gitu, terus tiba-tiba kaget gitu ya, ruginya besar karena terjadi efek pandemik gitu ya. Mungkin Pak Lo bisa kasih insight gitu ya, mungkin peristiwa di tahun 2008 kan banyak kisah gitu ya, Pak Lo itu kehilangan 85% nilai gitu ya, dari jadi portonya tuh tinggal 15% Pak. Jadi kalau ketika nanti amit-amit ya Pak ya terjadi krisis lagi, nah tapi kan sebenarnya bukan amit-amit juga ya, itu jadi peluang. Tapi kalau nggak tahu cara memanfaatkan peluang, biasanya kita tegang Pak gitu ya, melihat apa indeks merah gitu, porto kita turun drastis gitu. Nah itu mohon insight ya Pak. Sebetul yang kehilangan 85% itu bukan tahun 2008 tapi tahun 98. 98. Okay. Karena kita mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat, suku bunga sampai 70% ya. Harga saham ya hancur lebur ya. Tetapi saya bisa survive. Kenapa? Karena saya tidak berhutang. Ya, selalu tahun 98 saya bisa survive, tahun 2008 saya survive, tahun 2020 ada pandemi saya juga survive. Kenapa? Kuncinya di mana? Karena saya tidak berhutang. Coba kalau saya berhutang, kan saham saya di for sale habis itu, udah. Nama Lo Keng Hong sudah tidak ada lagi di bursa kalau dia berhutang. Ya. Kenapa dia bisa kuat bertahan? Karena dia tidak berhutang. Ya. Coba ketika pandemi ini orang-orang yang berhutang habis dia. Itu saya berani menaruh uang saya seluruhnya, harta saya di bursa saya berani. Tapi kalau suruh tambah hutang saya tidak berani. Ya. Jadi itulah yang membuat saya investasi saya turun, tapi karena saya tidak berhutang, saya tetap pegang. Akhirnya satu hari pasar kembali pulih dan saham-saham saya pulih, gitu, Kang Herman. Oke, terima kasih.